Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, dan Juru Selamat dunia dan Juru Selamat manusia. Dan kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, engkau tidak percaya engkau dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dan Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan oleh Rasul Petrus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia, tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan kita mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Puji nama Tuhan. Semoga Tuhan memberikan kita untuk memilih kekuatan untuk memilih yang terbaik dalam hidup kita. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman, kekuatan doa senantiasa menyertai hidup kita. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkanlah keberanian pada masa ketakutan selalu ada pada kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita akan membaca Alkitab dalam Ibrani 13 ayat 5 dan 6. Demikian bunyi firman Allah. Jangan kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Tema kita adalah keberanian untuk keberanian pada masa ketakutan. Jadi saya yakin dan percaya tidak ada kita yang tidak pernah takut. Dalam hidup ini pasti kita akan pernah mengalami ketakutan. Itu sebabnya Allah mengatakan lebih dari 366 sebagaimana kali jangan takut itu, supaya manusia itu jangan takut. Setiap hari ada jangan takut. Dan saya mau katakan kepada kita bahwa ketakutan seringkali menyelimuti hati kita kalau kita tidak memiliki iman dalam hidup kita. Sekalipun kita kadangkala memiliki iman, kadangkala teror yang besar bisa memberikan kita rasa takut dan rasa gemetar. Dan dari pembacaan ini kita melihat ada hal yang membuat orang takut, ya, mengenai kebutuhan mereka. Ya, itu sebabnya firman Allah katakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ini orang bisa takut karena kebutuhan, takut karena kebutuhan tidak terrealisasi, ya. Itu yang pertama. Jadi ada orang takut karena kebutuhannya tidak bisa terrealisasi. Kebutuhan kita sangat banyak. Bisa pangan, bisa sandang, bisa papan, dan lain sebagainya. Dan kebutuhan-kebutuhan yang lain, yang primer maupun yang sekunder. Tapi Alkitab mengatakan dengan jelas kepada kita, supaya kita cakap, tidak mengalami ketakutan yang begitu luar biasa. Ingat firman Allah, my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus. Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Now to our God and Father be glory forever and ever. Jadi sekarang berikan kemuliaan kepada Allah Bapa, kemuliaan itu. Supaya apa? Kita terus akan menikmati segala kedamaian, kesentosaan di dalam diri kita, sehingga kita tidak perlu mengalami ketakutan. Dan yang kedua dikatakan, jadi tidak perlu takut, ya.
Tidak perlu takut akan kebutuhanmu atas hidupmu. Tidak perlu takut karena Tuhan menyuplai segala apa yang kebutuhan selama kita percaya kepada pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Yang kedua kata firman Allah adalah Allah tidak akan membiarkan engkau ataupun meninggalkan engkau. Jadi dia sudah berjanji untuk tidak meninggalkan engkau, kekasih-kekasihnya, miliknya, untuk tidak membiarkan engkau menanggung sendiri segala ketakutanmu. Dia tidak akan pernah melakukan itu. Memang ada saat kita mengalami supaya engkau tahu bahwa ketika engkau menghadapi dengan kekuatanmu, dengan kemampuanmu, dengan hikmatmu, engkau tidak berdaya. Tetapi ketika engkau mengerti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan engkau, firman Allah ada dalam hatimu, dalam apapun itu sebabnya firman Allah katakan begini, abide in me and I abide in you, for without me you can do nothing. Jadi tinggal dalam Tuhan dan Allah tinggal dan kita tinggal dalam Dia, karena tanpa Dia kita dapat berbuat apa-apa, dan menangani situasi kita juga kita dapat berbuat apa-apa, tapi Tuhan bisa. Itu sebabnya Tuhan memberikan janji yang begitu luar biasa, tidak akan meninggalkan, tidak akan membiarkan. Jadi kalau Tuhan tidak akan meninggalkan, tidak akan membiarkan kita, kenapa kita perlu takut? Kenapa kita perlu khawatir? Bukan berarti saya tidak pernah khawatir, bukan. Bukan berarti saya tidak pernah takut, bukan. Tapi ketika saya mengalami kekhawatiran, ketika saya mengalami ketakutan dalam hidup ini, oleh karena hal-hal, baik itu kehidupan saya sendiri, kehidupan keluarga, kehidupan masa depan anak-anak saya, kadangkala setan itu mencoba untuk memberi ketakutan. Tetapi percayalah, itu sebabnya ketika kita tahu ada kekhawatiran, ada ketakutan menghantui hidup kita, ya datang kepada Tuhan, berdoa, berlutut di hadapan Tuhan, sujud di hadapan Allah, dan engkau akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan kepada dan membiarkan engkau menikmati damai-Nya, menikmati kepercayaan yang luar biasa, keyakinan yang iman yang teguh dan mantap di dalam Dia. Haleluya. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah ragu atas Allah yang menyertai engkau, yang tidak akan membiarkan engkau, yang tidak akan mengabaikan hidupmu. Dan yang terakhir dikatakan Tuhan itu adalah penolong kita. Jadi kalau Tuhan penolong kita kepada dan ini si Alkitab mengatakan kalau Tuhan penolong kita, kepada siapa kita harus takut? Tidak ada yang perlu kita takut. Kepada setan yang selalu mengobrak-abrik, kita tidak pernah takut. Kepada manusia yang melakukan teror mungkin dan lain sebagainya, kita tidak perlu takut. Karena apa? Tuhan adalah penolong. Tuhan adalah penolong kita. Tuhan adalah penolong semua orang yang percaya. Jadi kalau kita dengan berani berkata Tuhan adalah penolongku dan aku tidak takut. Dan kalau kita sudah sampai pada tahap itu, Tuhan adalah penolongku dan aku tidak akan takut, kau akan menikmati ketenangan yang begitu luar biasa di tengah teror, kengerian yang apapun, di tengah ancaman, di tengah intimidasi, di tengah amarah orang-orang yang begitu luar biasa. Ada ketenangan. Kenapa? Tuhan penolong kita. Aku tidak takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Paling apanya kan itu, melepaskan nyawa kita dari tubuh kita. Kan itu aja. Tapi setelah itu selesai. Tapi kita akan sampai kepada Bapa di surga. Tidak perlu takut dengan itu. Tanpa seizin Tuhan, mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa. Seperti yang saya katakan, pedang sudah pernah ada di sini. Saya tinggal menarik saja dalam keadaan yang busuk. Paginya pisau di perut saya. Tinggal nusuk
tusuk saja. Tapi kenapa harus mereka katakan tak tusuk kamu? Memang diapakan begitu? Apakah saya takut? Tidak, saya tatap wajahnya. Nyawa saya itu bukan di tanganmu. Kalau dia punya kekuatan untuk itu, udah ditusukkan. Kalau dia punya kekuatan untuk menarikkan, sudah ditariknya. Tapi karena memang belum Tuhan izinkan semua itu terjadi. Kalau Tuhan sudah izinkan, sudah tinggal habis. Tapi saya mau katakan kepada kita, tidak perlu kita takut. Dan orang-orang seringkali mengatakan, kamu gak takut dengan peristiwa 171. Tidak sekali dua kali saya melihat, mendengarkan kata-kata itu dari orang-orang yang mencoba memberikan ketakutan kepada diri saya. Lalu saya katakan begini, kamu tahu saya tinggal di mana? Di Jalan Yosudarso, dulu masih Jalan Yosudarso, sekarang Pabian. Jalan Yosudarso. Sekarang saya tinggal di mana? Di Jalan Yosudarso. Kamu tahu artinya itu apa? Itu artinya saya tidak takut. Biar kamu tahu. Kalau saya takut, saya sudah pindah dari daerah ini. Kalau saya takut, saya tidak ada lagi di daerah ini. Karena saya tidak takut, maka saya tetap tinggal di daerah. Karena apa? Ini Indonesia ini, di mana saya berdiam, di mana saya tinggal, negara ini menjamin untuk saya bisa tinggal di mana tanpa rasa takut, tanpa rasa cemas. Apalagi ada Tuhan, negara saja menjamin, apalagi Tuhan. Haleluya, mantap. Jadi kita tidak perlu takut dalam menghadapi hidup ini, karena ada kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Bukan karena kekuatan saya itu, tapi karena kekuatan Tuhan. Semoga Tuhan menolong kita untuk terus percaya kepada Dia dalam masa ketakutan kita, supaya kita tidak hilang. Karena ada orang yang takut pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Tapi kita adalah orang-orang yang terus beriman, percaya kepada Yesus. Mari kita tunduk kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menolong kami untuk terus kami tidak memiliki ketakutan. Roh Kudus menolong kami terus untuk kami tetap percaya pada firman. Terima kasih. Kalau engkau sakit, saya mau berdoa bagimu. Segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan keluar, dan oleh bilu-bilu daripada Tuhan Yesus mereka sembuh oleh kuasa-Mu mereka semua. Terima kasih. Dan bagi mereka yang mengalami masalah dalam hidup mereka, kiranya Tuhan menolong mereka sehingga mereka menikmati segala pertolongan daripada Tuhan. Kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, lihat tangan-tangan yang diangkat, kau berjanji bahwa setiap kami yang datang kepadamu, Engkau berikan kelegahan kepada kami, dan kami datang kepadamu, Engkau berikan kelegahan bagi setiap saudara-saudara kami, rekan-rekan kami, sahabat-sahabat kami yang sedang mengalami masalah. Dalam nama Yesus, Tuhan adalah jawaban dalam setiap permasalahan kami. Terpujilah Engkau, dan kami percaya mereka akan cakap menanggung segala masalah mereka dengan kekuatan yang daripada Tuhan, dan Engkau memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang mereka alami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, karena kami percaya pertolongan Tuhan telah datang kepada mereka, kepada setiap kami, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat malam dan selamat kita beristirahat. Mantap, mantap, mantap. Oh ya, jangan lupa untuk sebelum kita tidur baca firman Allah dan berdoa. Renungkan firman Allah itu. Itulah yang menolong kita untuk berhidup teguh dalam Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.